Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Delvin Damri. Di sini untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang mengenai kuliah atau kerja yang nantinya akan dibagi dua part. Untuk yang pertama saya akan memilih untuk menjelaskan materi kuliah seperti itu. Jadi untuk anak kelas 12 atau kalian yang kelas 12 atau kelas 3 baik SMA maupun SMK, apabila bingung baik kuliah atau kerja, apa sih yang dilakukan, kuliah atau kerja, kuliah itu apa, kerja itu apa. Nah, jadi saya akan jelaskan di materi video ini seperti itu. Nah, untuk kuliah pertama, apabila kalian ingin kuliah, yang pertama itu adalah kalian harus konsultasikan kepada orang tua Anda jika berniat kuliah. Yang kedua, tentukan minat jurusan kuliah Anda yang sesuai kemampuan Anda. Lalu yang ketiga, tentukan universitas yang kalian inginkan. Jadi yang pertama tuh, kalau mau kuliah, pertama konsultasikan kepada orang tua kalian. Yang kedua, tentukan jurusan kuliahnya mau jurusan apa. Yang ketiga, baru tentukan kampusnya apa. Misal gini, kalian ini senang sama ekonomi, jadi kalian berbicara dulu ke orang tua kalian, mah pak saya ingin kuliah jurusannya ekonomi. Setelah kalian tentukan jurusannya, maka selanjutnya adalah kalian tentukan untuk kampusnya seperti itu. Nah, ini bisa lihat layar kaca Anda. Ini ada 3, yaitu konsultasikan kepada orang tua kalian, tentukan minat jurusan kuliah Anda, dan tentukan universitas kalian inginkan. Nah, selanjutnya, untuk masuk kuliah ini, pertama di universitas itu ada universitas negeri, universitas swasta, dan ada juga kedinasan seperti itu. Jadi untuk setelah kalian lulus SMA atau SMK, itu ada universitas negeri, ada kampus swasta, dan ada juga yang namanya kedinasan. Nah, jalurnya gimana? Pertama, bisa lihat di layar kaca Anda. Untuk universitas negeri itu yang namanya SNMPTN, ada juga SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, ini pertama, SNMPTN itu apa? SNMPTN itu undangan atau jalur masuk tanpa menggunakan tes seperti itu. Jadi kalian bisa masuk sebuah universitas negeri itu tanpa tes, melalui jalur undangan. Nah, itu caranya gimana? Melalui nilai raport. Nantinya sekolah akan menyeleksi raport kalian dan lalu diseleksi lagi oleh kampus seperti itu. Itu untuk SNMPTN. Dan kemudian ada yang namanya SBMPTN atau UTBK seperti itu. Jadi SBMPTN ini tes berdasarkan hasil UTBK atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan oleh bersama PTN. Nah, bisa lihat di layar kaca kalian. Jadi kalau SNMPTN itu adalah undangan, jalur undangan tanpa tes, sedangkan SBMPTN itu menggunakan jalur tes seperti itu. Kemudian ada yang namanya yang ketiga, ada yang namanya seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri itu apa? Seleksi mandiri itu adalah menggunakan itu tes juga, menggunakan hasil UTBK bisa, dan tergantung dari masing-masing universitas seperti itu. Kebijakan dari kampus kan setiap kampus itu berbeda-beda. Jadi kalau udah mandiri ini, jadi itu biasanya hanya orang-orang yang ingin masuk kampus tersebut. Misalnya apabila SNMPTN itu kita memilih 2 kampus atau memilih 3 kampus seperti itu. Nah, SBMPTN pun sama, dan sedangkan seleksi mandiri kita hanya bisa milih 1 seperti itu. Jadi hanya kampus yang kita inginkan. Apabila SNMPTN dan SBMPTN itu nasional seleksinya, kalau mandiri itu hanya orang-orang yang ingin masuk ke kampus tersebut. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita akan di sini bisa dilihat layar kaca kalian. Di situ ada daftar perguruan tinggi negeri. Nah, perguruan tinggi negeri itu ada apa aja di Jakarta tersendiri itu ada Universitas Negeri Jakarta, ada UPN Veteran, ada juga Universitas Indonesia, dan UIN seperti itu. Itu ada di Jakarta atau di Universitas Indonesia atau di Depok seperti itu. Jadi di lingkungan sekitar Jakarta itu ada 4 kampus negeri seperti itu. Dan biasanya kita itu ketika SNM ataupun SBM memilih 1 di dalam daerah tempat tinggal dan 1 lagi di luar daerah seperti itu. Jadi atau bisa jadi 2 di dalam daerah dan 1 di luar daerah. Itu tergantung dari tiap tahun, kebijakannya berbeda-beda seperti itu.
Nah, itu untuk universitas negeri. Seperti itu ada Unpad, ada Undip, ada IPB Bogor, ada UGM dan lain sebagainya. Jadi kalian tentukan jurusannya, mau jurusan apa, lalu kalian tentukan universitasnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya kedinasan. Nah, kedinasan itu apa? Nah, bisa lihat di layar kaca kalian. Kedinasan itu ada BMKG. BMKG itu ada namanya STMKG, ada juga FTSN, FPIN, IPDN, Poltekip, Poltekim, dan lain sebagainya. Ada juga STAN. Nah, jadi kedinasan itu langsung berhubungan dengan dinas di suatu tempat. Misalnya kalian ingin masuk STAN. Nah, STAN itu kedinasan yang berhubungan dengan Kementerian Keuangan, seperti itu. Lalu ada juga Poltekim, itu berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk kuliah. Nah, jadi mau kalian kuliah, mau kalian kerja, itu tidak masalah selama kalian tidak hanya diam di rumah. Jadi setiap apapun yang kalian lakukan, mau kuliah atau kerja, itu sama saja pada dasarnya. Nah, apabila kalian ingin kuliah, nah, kuliah itu seperti apa? Kuliah itu bagaimana sistemnya? Nah, kuliah itu semuanya belajar lagi dari nol. Jadi misalnya kalian di sekolahnya tidak ada yang namanya pelajaran bahasa Jepang. Nah, kalau kalian ingin kuliah mengambil sastra Jepang, nah, apakah tiba-tiba kalian langsung bisa bahasa Jepang? Belum tentu. Jadi ketika perkuliahan itu nantinya semuanya belajar dari nol. Baik, semua mata pelajaran itu ada yang namanya pelajaran dasar, misalnya ekonomi, ada yang namanya ekonomi dasar, ada yang namanya akuntansi dasar, dan lain sebagainya. Jadi apabila kalian kuliah, jangan pernah takut untuk mulai belajar, seperti itu. Dan di universitas negeri tersendiri, apa bedanya dengan swasta? Nah, bedanya sama-sama bayar. Bedanya di negeri biasanya lebih terjangkau dibandingkan yang swasta, seperti itu. Nah, swasta sendiri pun itu tergantung dari kalian. Swasta itu banyak, ada swasta yang grade-nya tinggi, ada yang sedang, dan ada yang biasa saja. Jadi nantinya itu semuanya sesuai dengan kemampuan kalian dan orang tua. Karena jangan sampai nantinya kalian udah menjalankan kuliah 4 tahun tetapi tidak bisa lanjut atau putus di tengah semester. Jangan sampai udah mengeluarkan biaya yang cukup banyak tapi putus di tengah jalan, seperti itu. Jadi pikirkan matang-matang untuk apabila ingin kalian kuliah, pikirkan matang-matang dan konsultasikan dengan orang tua, konsultasikan dengan guru kalian, baik guru BK maupun yang lainnya, dan jangan pernah dipendam sendiri apabila kalian ingin benar-benar kuliah. Dan apabila orang tua kalian tidak menyetujui kalian kuliah, kalian bisa yang namanya bekerja, seperti itu. Nah, bekerja seperti apa nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Maka dari itu untuk pertemuan kali ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada salah tolong dikoreksi. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.